Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir dalam penggunaan model pembelajaran untuk tugas inovasi pembelajaran fisika yang saya kembangkan. Nah, di sini saya akan memilih materi listrik statis. Saya izin untuk share screen materi yang telah saya buat. Sebelumnya, apakah sudah terlihat share screen yang telah saya buat? Sudah. Ya, saya ulangi ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winda Hastuti Widyaningrum, mahasiswi Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya mengembangkan untuk tugas inovasi pembelajaran fisika, yaitu penggunaan model pembelajaran P2A, yaitu PBL, PGBL, and Analogy pada materi listrik statis SMA. Nah, di sini untuk PBL adalah singkatan dari Problem Based Learning, kemudian PGBL adalah Project Based Learning, dan analogi. Nah, di sini untuk listrik statis ada KD yang dipelajari, ada KD 3.4, yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf, pada manusia dan hewan yang mengandung listrik. Kemudian KD 4.4 yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk 2 KD ini nantinya akan menggunakan model pembelajaran P2A tadi. Langsung saja. Di sini disajikan ada 3 fenomena atau gejala listrik statis di lingkungan sekitar. Mungkin yang warna hijau ini, teman-teman bisa melihat dari gambar ini mengilustrasikan apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, mungkin di sini yang terlintas di pikiran teman-teman adalah ada sebuah sisir, kemudian didekatkan ke potongan kertas kecil, kemudian potongan kertas kecil tersebut bisa tertarik ke sisir ini. Nah, yang kedua ini, untuk biasanya di musim hujan itu terdapat petir menyambar ya. Kemudian juga ini ada seorang anak kecil yang rambutnya tertarik ke balon. Mungkin ada ilustrasi yang lain dari teman-teman dari ketiga gambar yang saya sajikan. Belum tahu. Belum tahu. Mungkin dari Fitriadi, bayangan ini nih, yang gambar hijau ini. Gambar hijau ini selain kertas-kertas kecilnya ini terangkat atau sisirnya yang tertarik. Kalau dari Fitriadi bagaimana? Kertasnya yang terangkat kayaknya, Bu. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, itu ilustrasi dari Fitriadi. Selanjutnya, kita akan ada sebuah permainan nih yang berkaitan dengan analogi. Nah, di sini ada
gambar ya. Tapi ini ada gambar yang masih rumpang. Kira-kira dari teman-teman bisa menjawab bagian mana yang bisa melengkapi gambar ini dari keempat gambar yang tersedia kotak ini. Yang kiri atau yang kedua, ketiga, atau keempat? Mungkin yang keempat. Yang keempat. Nah, dari Sekar keempat. Ada jawaban lain atau sama? Baik, kalau diam berarti jawabannya saya anggap sama ya. Nah, kita cek lagi. Di sini ternyata benar jawaban dari Sekar, yaitu gambar kotak keempat ini dapat melengkapi soal yang di atas ini. Nah, dari permainan ini itu berkaitan dengan model pembelajaran analogi. Jadi, kalau cuma kita melengkapi ini kan gambarnya awam. Kita tidak mengetahui ini harus apa, harus bagaimana. Tapi karena di gambar sebelumnya, gambar 1 dan 2 ini, itu sudah diberi clue, kisi-kisi kalau habis ini, terus ini. Sehingga kita dapat menjawab bagian yang ditanda tanyai ini. Nah, ini adalah penerapan dari model pembelajaran analogi. Pada materi listrik statis ini sendiri nanti akan menggunakan model pembelajaran analogi ini. Nah, pembelajaran analogi tadi berkaitan dengan listrik statis adalah yang tersaji di gambar, yaitu berkaitan dengan muatan listrik dan medan listrik. Nah, dari teman-teman, ini ada gambar perempuan ya, ada gambar wajah perempuan, kemudian di sini ada laki-laki. Nah, kita bisa menganalogikannya dengan hubungan antara perempuan dan laki-laki nih. Biasanya antara laki-laki dan perempuan, lebih mana yang menyukai terlebih dahulu? Laki-laki atau perempuan? Ada yang bisa menjawab? Biasanya di kalangan masyarakat. Perempuan dulu atau laki-laki terlebih dahulu yang suka dan menyatakan perasaannya terlebih dahulu? Tahu Bu, belum pernah. Belum pernah. Mungkin yang lainnya? Laki-laki, Bu. Laki-laki. Nah, dari Imam Taufik, laki-laki ya yang menyatakan terlebih dahulu biasanya. Nih, kaum perempuan ada tidak yang biasanya perempuan dulu nih yang menyatakan suka gitu. Tapi kenyataannya di lingkungan masyarakat itu yang laki-laki terlebih dahulu yang lebih berani menyatakan perasaannya terlebih dahulu. Nah, kita analogikan di sini kalau perempuan itu adalah muatan positif. Sedangkan laki-laki itu adalah muatan negatif. Nah, kalau muatan negatif itu medan listrik. Nah, ini yang tanda panahnya ini adalah medan listrik. Sehingga kalau laki-laki kan menyatakan terlebih dahulu, berarti keluar gitu. Sehingga garis medan listriknya, anak panahnya ini menuju keluar, kemudian yang perempuan itu ke dalam, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Bisa, Bu. Ya. Selanjutnya, di sini ada pembahasan tadi, ada yang gejala listrik, dan tadi tentang analogi muatan listrik ya. Nah, di sini ada video pembelajaran yang telah saya buat, di mana di sini kan ada titik-titiknya ya, ada titik-titik itu 8. Nah, di sini ada saya sisipkan soal-soal di dalamnya, sehingga saya mohon teman-teman sekalian bisa memperhatikan
video pembelajaran yang telah saya tampilkan ini. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti di gambar? Ya, yaitu menggosok-gosokkan penggaris ke rambut. Kemudian penggaris tersebut didekatkan ke potongan kertas kecil-kecil. Apa yang terjadi? Nah, tadi di gambar di awal kan sudah saya sajikan tentang gejala di mana tadi sisir mengangkat atau menarik kertas kecil-kecil, atau tadi kalau Fitriadi kertas kecil-kecilnya terangkat ke sisir gitu. Nah, nanti kita akan bahas di video pembelajaran ini. Yang terjadi, kertas kecil akan terangkat ke penggaris yang baru saja digosok-gosokkan. Nah, sudah terjawab ya. Untuk gambar atau gejala listrik statis tadi itu adalah potongan kertas kecil-kecilnya itu terangkat ke penggaris karena penggarisnya tadi telah digosok-gosokkan ke rambut sebelumnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Yuk, kita bahas di video kali ini. Potongan kertas kecil tersebut terangkat dan sebagian akan menempel dikarenakan adanya listrik statis. Ada yang tahu? Nah, di sini ada pertanyaan. Tadi kan kalau kertas kecil-kecil tadi terangkat ke penggaris itu karena adanya listrik statis. Nah, di sini ada pertanyaan. Listrik statis membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan bergerak. Itu dari teman-teman, pernyataan ini benar atau salah? Benar, Bu. Benar, dari Fitriadi benar. Kemudian dari teman-teman yang lain? Benar. Benar, Akil benar. Kemudian yang lain ada yang bisa menjawab? Benar, Bu. Benar. Baik, udah 3 penjawab ya. Kita coba klik benar. Kita submit. Ternyata jawabannya adalah salah. Karena tadi antara potongan kertas kecil-kecil dengan sisir itu tidak ada aliran terus-menerus, tapi karena sama-sama bendanya itu diam awalnya, yang sisirnya itu diam, kemudian kertas kecil-kecilnya diam, kemudian karena ada interaksi, baru dia akan menimbulkan interaksi di dalamnya seperti itu. Nah, itu jadi tidak selalu bergerak, makanya dinamakan listrik statis. Itu antara dua benda yang mula-mulanya keduanya diam, kemudian ada interaksi di dalamnya. Seperti itu. Untuk pembahasan listrik statis, ada yang ditanyakan pengertiannya? Jadi untuk poin ini, listrik statis itu membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan diam ya jawabannya. Kita lanjut aja. Ada yang tahu apa itu listrik statis? Listrik statis atau elektrostatis membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan statis atau diam. Kita harus ingat struktur atom terlebih dahulu. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur. Secara elektrisitas, atom tersusun atas inti pusat yang bermuatan positif atau proton, netral atau neutron, dan dikelilingi oleh satu atau lebih elektron yang bermuatan negatif. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan bermuatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sebaliknya, dikatakan bermuatan negatif apabila elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, sedangkan benda dengan jumlah muatan sama disebut atom netral. Benda yang bermuatan
Nah, di sini ada pertanyaan. Dua muatan berbeda jenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Pernyataan ini kira-kira dari teman-teman pernyataan salah atau benar? Salah, Bu. Salah. Dari Fitriadi salah. Kemudian dari teman-teman yang lain? Benar, Bu. Benar. Dari Sekar benar. Ada jawaban lainnya yang mengikuti Sekar atau Fitriadi? Saya setuju sama Sekar, Bu. Oke, Adila Laras setuju dengan Sekar ya. Itu jawabannya benar. Kita coba yang benar nih, karena ada dua penjawab benar. Kita submit. Benar bahwa pernyataan ini benar, yaitu dua muatan berbeda jenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, penjelasannya, Muatan sejenis akan saling tolak-menolak ketika didekatkan. Sebaliknya, benda yang mempunyai muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. nah, di sini dalam muatan negatif dan positif itu tadi bisa kita analogikan, yaitu antara wanita dan laki-laki. Nah, tadi untuk wanita atau perempuan itu tadi kita ibaratkan positif, kemudian laki-laki kita ibaratkan negatif. Nah, kalau dia berbeda jenis, itu pasti akan berhubungan sangat erat, seperti itu. Jadi, dia saling tarik-menarik. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kita bahas bagaimana penggaris dapat menarik kertas-kertas kecil. Penggaris plastik yang digosokkan ke rambut bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris berlebihan elektron. Muatan itulah yang menyebabkan sobekan ke... Nah, untuk pertanyaan terakhir nih yang kita akan bahas, yaitu untuk pernyataannya, penggaris yang telah digosok-gosokkan ke rambut itu bermuatan negatif. Benar atau salah? Gimana? Salah, Bu. Salah. Amanda, salah. Dari Fitriadi, benar? Benar. Benar. Baik. Ada satu lagi nih, milih benar atau salah? Benar, Bu. Benar, dari Putri Tara, benar. Coba kita lihat, benar ada dua. Benar, untuk pernyataan ini adalah pernyataan yang benar, bahwa penggaris yang telah digosok-gosokkan ke rambut bermuatan negatif. Nah, karena dia bermuatan negatif, kan dari rambut ke penggaris. Tadi muatan dari rambut itu berpindah ke penggaris, sehingga penggarisnya itu bermuatan negatif. Jadi pernyataan benar. Kan kertas kecil Nah, dapat... Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang saya sajikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada masih 1, 2, 3, 4, 5. Itu bisa dicoba di rumah. Nanti akan saya berikan linknya. Nah, di sini untuk PJBL, metode PJBL, itu yaitu pada pembuatan alat peraga elektroskop. Alat peraga elektroskop seperti ini. berbasis foam material. Alat dan bahan yang digunakan seperti gunting untuk membentuk daun elektroskop, botol plastik bekas sebagai pengganti botol kaca, aluminium foil digunakan untuk membuat daun elektroskop, kemudian kabel untuk mendapatkan kawat tembaga di dalamnya, kemudian plastisin digunakan agar botol kedap udara, dan yang terakhir adalah potongan plastik sebagai muatan negatif. Ini adalah proses pembuatannya.
nanti bisa dilihat ya dan dicoba di rumah karena bahan-bahannya itu ada di sekitar rumah kalian masing-masing. Nah, nanti kalau sudah jadi itu akan seperti ini alatnya, menggunakan botol bekas, ada kawat tembaga, ada plastisin, kemudian aluminium foil untuk daun elektroskop. Nah, untuk uji cobanya, dengan plastik ini digosok-gosokkan, bisa ke kayu atau ke kain, kemudian didekatkan di kepala elektroskop. Nah, nanti yang akan terjadi yaitu pada daun elektroskop ini dari aluminium foil ya. Kita lihat. Nah, ini menggosok-gosokkannya itu harus jangka waktu yang tidak singkat. Jadi sekitar 5 menit, 3 menit seperti itu ya. Nah, ini didekatkan di kepala elektroskop sehingga daun elektroskop ini akan membuka. Itu untuk pembelajaran PJBL-nya. Kita lanjut. Nah, kita dari pembelajaran yang telah kita perhatikan tadi, yang saya paparkan, itu ada inovasi pembelajaran yang saya kembangkan pada materi listrik statis, yaitu penggunaan metode PBL, Problem Based Learning, yaitu untuk menganalisis gejala listrik statis di lingkungan sekitar. Nah, secara tidak langsung, tadi teman-teman kan saya sajikan gambar-gambar tentang gejala listrik statis. Nah, itu adalah penggunaan dari model PBL. Kemudian, project based learning-nya itu pembuatan alat peraga elektroskop sederhana. Teman-teman bisa membuatnya di rumah karena material, alat, dan bahannya itu saya gunakan di video tadi itu dapat dijumpai di lingkungan rumah. Kemudian, analogi tadi yaitu menentukan garis medan listrik pada muatan listrik, entah muatan listrik positif maupun negatif. Mungkin cukup sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, dari teman-teman ada pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran yang telah saya paparkan tadi? Ya, belum ada, Bu. Ya, terima Belum ada, kasih. Bu. Ya, terima Sejauh kasih. ini saya rasa cukup jelas, Bu. Ya, terima kasih Adila Raras dan teman-teman. Sehingga kita bisa cukupkan ya untuk pembelajaran, pengembangan metode pembelajaran yang saya kembangkan. Oke, saya stop share screen. Mungkin untuk terakhir kali dari teman-teman yang bisa open kamera, bisa open kamera sebentar, kita dokumentasi kegiatan hari ini. Saya tunggu. Baik. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyempatkan mengikuti kegiatan yang telah saya buat, yaitu inovasi pembelajaran fisika, penggunaan model pembelajaran P2A, yaitu PBL, PJBL, dan analogi pada materi listrik statis. Oke, saya dokumentasi. Saya hitung 1 sampai 3. Ya, 1, 2, 3.
Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.